Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih dengan saya Dewi di sini di podcast Unim Bersuara. Hari ini saya kedatangan tamu dari Prodi Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, tamunya ini dosen-dosen ganteng dari Prodi Bahasa Inggris loh. Nah, monggo Bapak-bapak silahkan memperkenalkan diri dengan teman-teman audiens dari Unim Bersuara. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iqlil Saifullah. Ngajar prodi di pendidikan bahasa Inggris, fokus kajian sastra. Ya, Monggo, Pak. baiklah sudah. Saya juga dari pendidikan bahasa Inggris. Saya Syihabul Irfan. Saya mengajar linguistik, ya, ilmu bahasa di prodi pendidikan bahasa Inggris. Nah, kalau bicara tentang prodi bahasa Inggris ini pendidikan ya Pak? Gitu. Pendidikan. Berarti tujuannya nanti jadi guru saja? Ya, enggak juga. Oh, ada iya? yang macam-macam. Ada yang jadi guide. Ada Guide, tour guide itu ya, Tour yang guide, itu. ya. Terus? Vlogger gitu Mbak, sambil guide. Vlogger ya. yang di luar negeri itu. Betul, ya. Gitu. Terus apa lagi Pak? Ada yang jadi translator, ada dari keduta besar gitu yang Di kedutaan ya? betul. Jadi mempromosi sambil bekerja mereka biasanya. Iya. Kalau misalnya di Unim ini Pak, kira-kira ini Pak Irfan gantian nih yang ngobrol nih. Oke. Jangan gugup Pak ya, tenang Siap. aja. Mantap. Nah, kalau misalnya prodi bahasa Inggrisnya Unim ini kira-kira ini teman-teman itu kenapa sih harus milih prodi bahasa Inggrisnya Unim ini? Pertama, kalau kita melihat pentingnya bahasa Inggris ya. Oke. Jadi kita tidak bisa mengelak, memungkiri bahwa bahasa Inggris itu masih menjadi bahasa asing favorit pertama. Karena ya. bahasa internasional kan Bahasa Pak internasional ya. ya. Jadi rekognisinya lebih jelas, lebih lebih bisa diterima karena bahasa Inggris bisa digunakan di seluruh dunia ya, di semua bidang di wilayah kerja manapun. Itu membutuhkan ya skill atau keterampilan berbahasa. Iya, biasanya kan syarat-syaratnya itu harus bisa TOEFL, harus bisa apa. Pasti butuh itu kan ya. Pasti butuh itu. Kalau kita misalnya tidak memiliki keterampilan berbahasa, terutama bahasa Inggris, tentu nanti agak kurang ya dari sisi value-nya kurang. Jadi daya tariknya kurang. Seperti yang disampaikan Pak Iqlil tadi, kalau kita lihat sebaran dari mahasiswa lulusan kami ya, alumni ya, itu bisa masuk di wilayah pariwisata, ya, wilayah industri, ya. Tidak hanya pendidikan. Tidak hanya pendidikan, tapi pendidikan juga sangat banyak ya. Ada juga jadi kepala sekolah, jadi guru. Sekarang lulusan Unim semua ini ya Pak? Banyak dari lulusan Unim. Dan kita tahu bahwa di baru-baru ini kan bahasa Inggris juga menjadi bahasa asing yang wajib dipelajari di SD juga. Kalau sebelumnya kan tidak ada kewajiban. Iya, TK loh. Sekarang itu diajar bahasa Inggris loh ya. Guru-guru PAUD, guru-guru SD juga mau tidak mau, suka tidak suka juga harus belajar bahasa Inggris ya. Jadi, itu Kak, kuliahnya itu teman-teman tuh hanya di ruang kuliah atau bagaimana Pak? Enggak. Jadi seperti teman-teman yang lalu-lalu mungkin ya. Kita ada perkuliahan hybrid learning. Bahkan deep hybrid learning kayak maksudnya? saya ini kan mengajar sastra lingkungan ya. Jadi enggak bisa kita itu hanya inklusif di Unim. Kita harus ke masyarakat. Jadi kita ada kegiatan menanam pohon. Praktek langsung gitu ya Pak ya. Lingkungan 60.000 pohon. Kemarin ada bupati yang hadir sama praktisi dari lingkungan. Anak-anak juga nyangkul-nyangkul gitu sambil tidak hanya nanam saja, merawat juga. Jadi akan sustainable, tidak ditinggal. Yang dulu kan Mojokerto ini kan komoditas utamanya itu kan jabu bete. Pernah dulu di Ngoro. Tapi sekarang kita bersama dengan praktisi di Teterejo, tepatnya di Tepat Jagung. Jadi kita ada wisatanya juga, ada arung jeramnya gitu juga. Kenapa harus di Unim nih? Berarti harus karena di Unim itu nggak cuman tatap muka ya Pak, bisa hybrid, bisa lewat online kayak gitu. Oh iya, itu juga. Bisa kuliah di taman juga ya Pak ya. Ini saya tambahkan ya. Jadi kalau di Unim itu ya sifatnya kan imersif ya. Iya, imersif. Imersif artinya apa? Pembelajaran bahasa itu
terlibat langsung dalam aktivitas. Oke. Kalau dulu kan sifatnya di kelas atau Iya. mungkin Bosan kadang-kadang kan, Pak. ya, pelajaran gitu ya. Kita tidak langsung praktek immersion ya. Jadi kita langsung praktek melibatkan mahasiswa Dan praktisi. dan praktisi ke dalam aktivitas yang bermakna, meaningful, joyful, mindful ya. Kita aman, tenang, relax, ngobrol-ngobrol santai. Kita bahkan tadi ada deep learning juga. Apalagi ada PPL ya di FKIP itu ya. Iya. Semua prodi di FKIP ada PPL yang praktek langsung ke sekolah-sekolah ya. Betul. Kerjasama dengan sekolah-sekolah di wilayah mana aja Pak itu Pak? Itu tiap hari itu ketika setelah PPL pun Mbak ya, itu teman-teman kepala sekolah itu minta untuk ada lagi. Kalau bisa setiap tahun. Ketagihan ya. Ketagihan. Karena sangat berkualitas Iya. mungkin ya dosen-dosennya atau teman-teman mahasiswanya itu ya. Kalau kita bilang dosennya berkualitas, nampaknya Sombong sekali iya. gitu ya. Itu namanya bukan kapasitas kita ya, tapi menurut pandangan teman-teman seperti Oke. itu ya. Tapi kami tidak berani mengatakan wah kita yang Mungkin Mas karena dosennya berkualitas sehingga mahasiswanya juga berkualitas Pak. Jadi itu kan suatu tolak ukur keberhasilan dosen itu kan kalau bisa mencetak mahasiswa yang berkualitas seperti itu ya mungkin ya. Alhamdulillahnya begitu. tentunya kalau itu Mahasiswa saat ini gimana Pak kondisinya sekarang di UNIM ini? Mereka bersemangat atau bagaimana ya Pak? mahasiswa saya acungi jempol 2, 3, 4 kan ya dari bawah nggak kelihatan. Gimana? Mahasiswanya sangat aktif ya. Mahasiswanya juga sangat terlibat dalam berbagai kegiatan, juga komunikatif ya. Dan kami saat itu mahasiswa tidak hanya sebagai kalau saya ngajar mahasiswa yang belajar bukan begitu ya. Kadang-kadang dosen juga belajar ke mahasiswa ya. Oh, gitu ya. Iya, kita ini take and give ya. Kita juga engagementnya sangat dekat. Belajar bisa dari mana aja. Dari mana aja ya, engagementnya kita dengan mahasiswa seperti teman sendiri. Pak Iqbal ini masih kelihatan masih mahasiswa juga ini Pak. Oh, gitu ya. Karena memang mahasiswa kan. Mahasiswa juga. Mahasiswa S3. Iya. Artinya Sama. ya, bagi teman-teman yang ingin masuk di UNIM, khususnya prodi pendidikan bahasa Inggris ya, yang muda-muda yang baru masuk, jangan khawatir, kita sangat friendly, kita sangat terbuka ya, kita engagementnya oke banget dengan teman-teman yang masih belia-belia itu. Bahkan kita belajar dari mereka. Tapi orang-orang kalau misalnya mau kuliah nggak harus muda loh Pak. Oh nggak harus? Iya. Oh begitu ya. Bahkan yang sepuh-sepuh juga banyak juga. Iya. Itu Apa punya karyawan. Berarti yang muda-muda diasuh sama Pak Iqbal yang tua-tua. tua saya, ya, karena saya juga tua sebenarnya ya. Ini Seperti itu ya, ya. jangan buka kartu. Ya. Jadi rahasianya bongkar. Mungkin. Ya, Oke, baik. Kamu sudah menarik mungkin ya. Ya. Kalau misalnya nih Pak viewers, teman-teman viewers ini gimana caranya jenengan menarik minat teman-teman viewers untuk bisa daftar nih khususnya di prodi bahasa Inggris. Monggo silakan promosi. Mau di sini monggo. Monggo. Dua-duanya aja nggak apa-apa atau gantian nih Pak Iqbal dulu. Ya, silakan. Mungkin untuk viewers ya, Oke. jangan khawatir kegelisahan yang bekerja juga terutama karyawan tadi bukan yang tua Masih ya Pak bisa ya. kuliah. Masih bisa kuliah karena Masih kita dibuka ada, ya Pak ya. betul, ada learning management system LMS. Oke. Jadi kita bisa hybrid sambil kerja sambil kuliah. Zoom pun bisa dilakukan di kantor. Kami tidak membatasi karena kebutuhan bersama. Untuk itu jangan ragu untuk masuk ke UNIM. Dan kami juga selalu upgrade keilmuan dan selalu bertemu praktisi. Jadi kebutuhan di Mojokerto kami bisa membantu membangkitkan Mojokerto jadi lebih unggul gitu lah. Monggo. Ya, Pak. Irfan. saya sedikit saja karena semuanya sudah diborong sama Pak Iqbal ya. Ya saya ajak teman-teman semuanya untuk masuk di prodi kami, prodi bahasa Inggris. Come and join us. Yeay, bagus sekali promosinya. Baik teman-teman, itu tadi obrolan singkat kita dengan bapak-bapak. Ini bapak-bapak ya, apa mas-mas ini ya? Sudah itu. Bapak-bapak dosen keren-keren ini kan dari prodi bahasa Inggris. Nah, tunggu apa lagi nih? Segera daftar di Universitas Islam Majapahit. Terima kasih sudah menyimak podcast kita hari ini. Saya Dewi Suryandari, Itina Suratamustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.